Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Alanrejo dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang di dalamnya kita akan secara khusus berdoa bagi Yayasan Badan Pendidikan Kristen di GKJW. Juga kita bersama-sama mengakhiri bulan kesaksian dan pelayanan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat dan saudara-saudara seiman yang beribadah melalui siaran ini untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah tentang COVID-19 dimanapun saudara berdomisili, dan menggunakan masker ketika sedang pergi dan bertemu orang lain. Mari bersama kita mengawali ibadah ini. Kita berdiri. Kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Jemaat nomor 2 bait 1, Suci, Suci, Suci. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mewujudkan sembah dan bakti kita kepada Tuhan dalam ibadah. Dan marilah dengan penuh syukur kita awali ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara. Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, kita disapa dalam ibadah kita pada hari ini melalui surat Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sapaan surat Yakobus pasal 1 ayat 12 mengajak kita menghayati bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya cobaan, dan kita tak pernah mengerti mengapa kita dicobai. Tetapi sapaan surat Yakobus ini memberikan sebuah jaminan, bila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Mari kita hayati sapaan firman Tuhan ini melalui pujian kita kepada Tuhan dengan sebuah nyanyian Pelangi Kasih. Apa yang kau
Umat yang dikasihi Tuhan, kekuatan manusia di dalam menghadapi pencobaan selalu bisa diukur, karena cobaan yang menimpa kita tak melebihi kekuatan kita. Maka mari kita berserah, datang kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan dalam keterbatasan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Dalam cobaan yang kami hadapi, kami terbatas. Sehingga seringkali dalam keterbatasan kami akan cobaan yang kami hadapi, kami jatuh di dalam cobaan itu. Kami datang dengan rendah hati, mengakui keterbatasan kami dengan rendah hati. Kuatkan dan mampukan kami untuk menghadapi cobaan, agar kami tahan uji, dan melalui cobaan yang kami hadapi, kami belajar tentang makna kehidupan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, sumber kekuatan kami, kini dan selamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kekuatan agar kita tak mudah jatuh dalam cobaan yang kita hadapi, dan agar kita tahan uji dalam menghadapi cobaan itu. Mari kita bersama mempercayakan hidup kita, mempertaruhkan hidup kita di tangannya. Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa, sumber segala berkat, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Engkau menunjukkan kepada kami tentang jalan kehidupan yang sejati. Kini kami akan bersama-sama menghayati itu melalui pembacaan Alkitab dan perenungan kami. Tolonglah melalui Roh Kudus agar kami mengerti. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah dan hiburlah kami. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca
kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman ini dalam laku hidup kita. Amin. Saudara, kita tentu tahu sosok Menteri BUMN kita, Erick Thohir. Ketika Erick Thohir melakukan proses pembersihan orang-orang yang diduga melakukan penyelewengan dan korupsi di BUMN, satu kata atau ungkapan yang dia katakan kepada publik adalah, orang yang melakukan penyelewengan, orang yang berkorupsi itu tidak mempunyai akhlak. Saudara, kalau memang benar-benar kita hayati apa yang dikatakan Erick Thohir ini merupakan satu poin yang penting, bahwa mempertanggungan sebuah jabatan itu merupakan satu hal yang tidak mudah. Mempertanggungjawabkan sebuah jabatan yang diamanahkan kepada kita sejatinya mempunyai kaitan dengan bagaimana kita mendengarkan hati nurani kita, agar kita bisa melakukan apa yang diamanatkan kita dengan baik. Dalam kenyataannya, saudara-saudara, ketika kita amanah di dalam melakukan jabatan terhadap apa yang kita terima dan kita dipercaya untuk melakukan itu, bukan jalan mulus dan lurus yang kita hadapi. Justru jalan bergelombang, bahkan berkerikil tajam yang membuat hidup kita berdarah-darah. Semua itu terjadi karena kita mendengarkan hati nurani kita dan kita amanah terhadap jabatan yang kita pegang. Tetapi bagaimanapun juga memang sejatinya jabatan harus diperlakukan demikian. Jabatan kekuasaan dipakai untuk melayani banyak orang, bukan melayani diri sendiri.
Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yeremia di dalam bacaan kita merupakan sebuah dilema yang berkecamuk di dalam hatinya. Yeremia dipanggil Tuhan menjadi pelayan, dan ketika dia harus menghidupi kehidupan seorang pelayan, meneriakkan kebenaran, meneriakkan hal-hal yang seharusnya umat lakukan agar mereka tidak serong di hadapan Tuhan, Yeremia justru berjumpa dengan jalan yang penuh dengan kerikil tajam yang membuat dia hampir jatuh dan terhempas. Kita bisa melihat di dalam cerita atau keluh kesah Yeremia di dalam Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Yeremia merasa panggilannya ini sia-sia. Yeremia merasa bahwa jabatan yang diberikan Tuhan ini adalah jabatan yang berat, karena dia harus berhadapan dengan banyak orang yang tidak menyukai karena dia berjalan lurus pada kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Tetapi inilah konsekuensi yang harus ditanggung oleh Yeremia sebagai orang yang amanah terhadap pelayanan dan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Sekalipun kita bisa merasakan apa yang Yeremia keluhkan dalam ayat 10, ayat 9, ayat 8 yang kita baca tadi, bahwa Yeremia merasakan hidupnya hampir hancur karena dia harus membela kebenaran. Apa yang diungkapkan Yeremia ini merupakan sebuah keluh kesah. Dia tidak putus asa, tetapi dia ingin bercerita, bersaksi bahwa dalam penderitaannya menjaga amanah, menjaga jabatan, menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Memang tidak mudah semua untuk melakukan itu, tetapi Tuhan menyertai dia. Ayat 11 menunjukkan sebuah kesaksian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun banyak orang ingin mencelakai Yeremia, tetapi celaka itu tidak dialami oleh Yeremia karena Tuhan menyertai Yeremia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang jabatan yang dipercayakan, hari ini kita tengah memperingati, mengungkapkan syukur kita atas kehadiran YBPK, Yayasan Badan Pendidikan Kristen, sebagai ladang pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan. YBPK identik dengan dunia pendidikan, dan dunia pendidikan identik dengan guru dan murid. Saudara-saudara, saya pernah mengikuti kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UAM di tahun 2017 bersama dengan beberapa guru TK YBPK. Tentu ketika ada di dalam kelas, kami semua fokus untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi ketika di luar kelas, ketika kelas sudah selesai, saya banyak mendapatkan pengalaman, saya banyak mendapatkan cerita yang berasal dari guru-guru YBPK yang ada di sekitar Malang dan beberapa yang ada yang jauh dari Malang. Bahwa menjadi guru YBPK adalah sebuah panggilan pelayanan yang betul-betul harus dihidupi dengan kesetiaan dan keikhlasan. Saya masih ingat ada seorang guru YBPK yang bercerita bahwa
di tengah himpitan dunia yang menggerus nilai-nilai kekristenan yang secara langsung bisa dikatakan bahwa banyak murid yang tidak mau untuk sekolah di YBPK tetapi sekolah di tempat lain yang menjanjikan. Para guru ini harus tetap bertahan untuk tetap bisa menjadi saksi dan pelayan melalui YBPK. Kalau di tahun-tahun awal begitu, saya mengatakan di tahun-tahun awal itu bukan di awal ketika berdiri, tapi mungkin saya ingin mengatakan bahwa pergumulan panjang seorang guru YBPK sampai dengan hari ini adalah tentang masalah gaji yang kalau dikatakan itu bukan sebuah gaji, tidak layak dikatakan sebagai sebuah gaji. Tetapi ketika saya mencoba untuk menghayati cerita mereka, sebenarnya gaji bukan lagi menjadi masalah utama. Tetapi dari cerita guru YBPK ini, mereka merasa terpanggil dan prihatin untuk mendidik anak-anak mereka supaya tetap ada di dalam jalur nilai-nilai kekristenan. Sekalipun mereka bercerita bahwa murid-murid yang ada di sekolah itu rata-rata adalah murid-murid yang tidak mampu, yang orang tuanya pas-pasan. Bayar SPP mawon kadang-kadang nyicil. Bahkan ada seorang guru yang bercerita YBPK yang di mana dia mengajar, dia melayani, itu pernah tidak mendapatkan uang, tetapi mendapatkan hasil natura. Katakanlah pisang, katakanlah telo, pohong, begitu diberikan. Karena saking wali muridnya itu tidak mampu. Belum lagi ketika mereka bercerita, mereka ditawari untuk pindah ke sekolah lain yang gajinya lebih menjanjikan, fasilitasnya lebih oke, gitu. Tapi saya betul-betul terkesan dengan pengalaman para guru ini. Mereka setia dan ikhlas dengan itu. Mereka masih terbeban, masih terpanggil untuk menghidupi YBPK. Saudara, di hari doa syukur YBPK ini kita disapa oleh pengalaman panggilan Yeremia dan juga pengalaman para guru YBPK, bahwa di dalam jabatan yang dipercayakan kepada kita, satu hal yang paling penting adalah kita amanah dan menghidupi betul-betul panggilan itu, sekalipun banyak godaan di luar sana yang menyeret kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua tetap bertahan. Mari kita semua bisa menjaga apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita melalui jabatan dan pekerjaan kita. Biarlah di dalam setiap kesulitan yang dialami, kalau istilah Yeremia, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai para guru YBPK dimanapun guru-guru ini mengajar, dan Tuhan tetap memurnikan panggilan dan jabatan yang kita terima. Tuhan memberkati. Amin. Mari umat Tuhan, kita bersama-sama merespon apa yang baru saja kita renungkan dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengungkapkan syukur kita atas YBPK sebagai bagian dari kehidupan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan. Sekaligus kita juga mengakhiri bulan kesaksian dan pelayanan. Kita diingatkan bahwa kita harus merawat YBPK, karena kalau tidak kita yang merawat, siapa lagi? Saudara, mari kita kuatkan niat kita untuk merawat YBPK melalui sebuah persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh para guru YBPK dan siswa-siswi YBPK cabang Ranurejo dalam persembahan pujian virtual mereka, Mars YBPK. Sering
Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, sumber hikmat dan sumber kekuatan kami. Kami lega diberi dan mendapat kesempatan untuk menaikkan harapan dan pergumulan kami. Kami percaya Engkau Maha mendengarkan setiap permohonan kami. Kami berdoa secara khusus untuk Yayasan Badan Pendidikan Kristen, dimanapun Yayasan Badan Pendidikan Kristen ini berada. Berkatilah YBPK dalam kesulitan dan keterbatasan. Engkau masih mau memakai YBPK sebagai ladang pelayanan dan sarana kesaksian bagi Gereja Kristen Jawi Wetan. Berkatilah pengurus yayasan, berkatilah gereja-gereja yang memiliki YBPK agar mereka melakukan tanggung jawabnya untuk memelihara YBPK. Secara khusus, peliharalah para guru YBPK dalam keterbatasan mereka dari apa yang mereka terima. Kami percaya itu tidak menjadikan surutnya semangat pelayanan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan selalu memelihara mereka melalui jalan lain. Sehingga kobaran semangat di dalam hati mereka tetap terjaga sebagai persembahan hidup mereka bagi Tuhan melalui YBPK. Kami berdoa untuk Indonesia yang kami cintai, pemerintah yang terus menempuh langkah-langkah dan mengambil kebijakan, para tenaga medis yang berjibaku untuk menyembuhkan para pasien yang terpapar, pemerintah daerah dimanapun yang berupaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Apapun yang mereka lakukan, berkatilah agar mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu setia memelihara kami, dan kami percaya Engkau memelihara saudara-saudara kami yang sakit, orang-orang yang sedang bergumul. Engkau tak meninggalkan mereka. Sebentar kami akan kembali dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh untayan doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahkanlah yang terbaik untuk kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita rasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, mari kita pun juga mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi pujian kita kepada Tuhan menurut nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 264 baitnya yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu melalui persembahan ini. Dimuliakanlah namamu karena setiamu tak ada habisnya di dalam kehidupan kami, di tengah ancaman dan kekhawatiran. Sudilah Engkau menerima, kuduskanlah, agar semua membawa manfaat bagi pekerjaanmu di dunia ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Anugerahilah dengan hikmat. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap setia pada jabatan, pada apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Kesulitan, cobaan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk menempa dan membangun kita. Dia ada di mana-mana, tak pernah meninggalkan kita sekalipun kita sulit dan berbeban. Kidung Jemaat 66 bait yang pertama, di gunung dan di lurah. Umat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menguatkan bahumu di dalam setiap cobaan yang engkau terima. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, selalu memurnikan hatimu di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memelihara YBPK dan Gereja Kristen Jawi Wetan, kini dan selamanya. Amin.